Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anakku, Yanto akan melanjutkan materi bab atau bagian tilakana atau 3 corak umum, yaitu pada saat pertemuan kedua. Pada saat pertemuan pertama kita telah membahas mengenai bagian dari anicca. Sekarang kita bahas materi selanjutnya adalah dukkha dan anatta. Apa artinya dukkha? Dukkha artinya penderitaan. Dalam pengalaman yang paling menyenangkan pun terdapat kecemasan bahwa momen itu pun tidak akan terus berlangsung. Kalau ditinjau dari jenisnya, dukkha atau penderitaan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah penderitaan intrinsik atau yang disebut dengan dukkha. Dukkha sebagai penderitaan yang biasa atau intrinsik, atau dukkha yang dialami manusia secara langsung pada fisiknya melalui panca indera dan pada perasaannya. Penderitaan pada kehidupan manusia seperti lahir, sakit, usia tua, berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, dan lain-lain termasuk dalam kelompok dukkha ini atau dukkha atau penderitaan biasa. Terus jenis dukkha yang kedua adalah penderitaan karena perubahan. Dalam bahasa Palinya disebut dengan viparinama dukkha. Dukkha ini sebagai akibat dari perubahan. Segala keadaan yang menyenangkan manusia adalah tidak kekal dan selalu berubah dari saat ke saat. Perubahan ini biasanya menimbulkan penderitaan atau kemurungan. Nah, yang disebut dengan viparinama dukkha. Jenis dukkha yang ketiga adalah penderitaan karena kondisi. Dalam bahasa Palinya disebut dengan sankhara dukkha. Dukkha yang timbul akibat kondisi-kondisi yang selalu bergerak atau berubah-ubah. Dukkha inilah yang berhubungan dengan 5 kelompok kemelekatan atau 5 kelompok kehidupan yang disebut dengan pancakanda. Pancakanda tadi sudah saya katakan bahwasanya artinya ada 5 kelompok kehidupan atau 5 kelompok suatu kehidupan. Yang pertama adalah kelompok jasmani. Dalam bahasa Palinya disebut dengan rupa kanda. Rupa kanda adalah bentuk materi atau wujud. Ya, jadi wujud atau bentuk jasmani kita itu disebut dengan rupa kanda. Rupa kanda itu terdiri dari atau dibentuk dari 4 unsur. Keempat unsur itu adalah yang pertama unsur padat, yang secara harafiah berarti tanah. Dalam bahasa Palinya disebut dengan patawidhatu, yang sebenarnya memberikan sifat atau kemampuan menempati ruang dan mempertahankan posisi serta memberikan sifat kaku pada setiap materi. Unsur yang kedua yaitu unsur cair, atau dalam bahasa Palinya disebut dengan apodhatu, yang sebenarnya berupa gaya rekat atau tarik-menarik antara materi.
Contohnya adalah darah merah maupun darah putih. Unsur yang ketiga adalah unsur panas atau energi. Dalam bahasa Palinya disebut dengan tejo dhatu, yang sebenarnya memiliki sifat mahabhuta yang lain tetapi dalam dimensi yang lebih kecil. Yang keempat adalah unsur gerak atau getaran. Dalam bahasa Palinya disebut dengan wanyu dhatu, yang bila berada dalam keseimbangan dengan unsur cair atau apodhatu akan menampakkan eksistensi padat atau patawi materi yang bersangkutan. Dari interaksi keempat unsur halus ini terbentuklah tubuh kita yang terdiri dari daging, darah, tulang, dan lain sebagainya. Terus dari 5 kelompok kegemaran atau 5 kelompok kehidupan dari atau pancakanda tadi, yang kedua adalah kelompok perasaan. Dalam bahasa Palinya disebut dengan Wedana Kanda. Mengapa orang mengatakan perasaan? Itu dirasakan maka disebut perasaan. Dirasakan sebagai apa? Sebagai kesenangan, sebagai kesakitan, atau netral. Ini menurut Samyutta Nikaya 20 ayat 79 dan Majjhima Nikaya 43. Kalau ditinjau dari jenisnya, perasaan terdiri dari 6, yaitu yang timbul dari kontak. Yang pertama adalah perasaan yang timbul melalui mata terhadap bentuk-bentuk yang terlihat atau yang dilihat. Yang kedua, perasaan yang timbul melalui telinga terhadap suara yang didengar. Yang ketiga, perasaan yang timbul melalui hidung terhadap bebauan yang dicium. Yang keempat, perasaan yang timbul melalui lidah terhadap rasa yang dikecap. Yang kelima, perasaan yang timbul melalui tubuh terhadap sentuhan-sentuhan. Dan yang keenam, perasaan yang timbul melalui pikiran terhadap gagasan dan konsepsi. Semua perasaan fisik dan mental termasuk dalam kelompok ini. Bagian ketiga dari pancakanda yaitu kelompok pencerapan. Dalam bahasa Palinya disebut dengan Sanyakanda. Mengapa orang mengatakan pencerapan? Ia mencerap, maka ia disebut pencerapan. Mencerap apa? Misalnya warna biru, warna kuning, warna merah, dan warna putih. Ini dikutip dari Samyutta Nikaya 22 ayat 56. Yang dimaksud dengan pencerapan adalah perekaman, yaitu segala sesuatu yang kita alami melalui indera-indera kita akan dicerap atau direkam ataupun diingat. Lalu yang selanjutnya adalah pancakanda yang keempat, yaitu kelompok bentuk pikiran atau yang disebut dengan Sanyakanda. Mengapa orang mengatakan bentuk-bentuk pikiran? Bentuk-bentuk pikiran adalah keadaan dari bentuk-bentuk pikiran merupakan bentuk yang mereka bentuk. Kesadaran sebagai keadaan kesadaran merupakan bentuk dari yang mereka bentuk. Menurut Samyutta Nikaya 22 ayat 79. Pancakanda yang kelima yaitu kelompok kesadaran. Dalam bahasa Palinya disebut dengan Winyana Kanda. Mengapa orang menyebut kesadaran? Ia menyadari, maka disebut kesadaran. Menyadari apa? Ia menyadari misalnya rasa asam,
rasa pahit, rasa pedas, rasa manis, terus basa, bukan basa, asin dan tidak asin. Ini dikutip dari Samyutta Nikaya 22 ayat 70. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai anatta. Anatta itu berasal dari kata an, yang merupakan bentuk negatif atau sering diterjemahkan sebagai tidak atau bukan. Dan atta berarti diri sejati atau inti, atau juga disebut dengan roh. Jadi anatta berarti tanpa inti atau tanpa aku yang kekal. Anatta berarti tanpa inti. Disebut sebagai tanpa inti karena tidak terdapat suatu hal dasar yang pasti atau yang menandakan suatu objek. Misalnya, atau misalkan ada sebuah meja kayu. Sebetulnya bagian mana yang disebut sebagai meja? Apakah bagian kaki, papan atas, atau bagian lainnya? Tidak ada satupun bagian yang bisa disebut sebagai meja. Kumpulan dari kayu-kayu yang membentuk kaki dan papan atas yang ditopang oleh kaki tersebutlah yang dikenal dengan sebutan meja. Konsep anatta dapat diibaratkan sebagai konsep pada kolong meja. Suatu meja dapat dikatakan memiliki kolong apabila terdapat kondisi yang mendukung, yakni memiliki kaki meja dengan jumlah dan jarak antar kaki yang seimbang, di mana kaki-kaki meja tersebut berperan sebagai penopang papan di atasnya. Akan tetapi, apabila meja tersebut dibalikkan, maka kolong meja tersebut menjadi tidak ada. Jadi, apakah meja memiliki kolong? Jawabannya adalah tergantung pada kondisi-kondisi yang mendukung terbentuknya kolong meja tersebut. Ini bukanlah sesuatu hal yang pasti. Demikian pula dengan konsep anatta, yang berarti tanpa inti yang pasti atau berubah-ubah. Apabila telah mengetahui bahwa segala sesuatu tanpa inti, berarti pancakanda juga tidaklah memiliki inti. Tubuh jasmani, perasaan, persepsi, faktor-faktor mental, dan kesadaran yang membentuk diri ini tidaklah memiliki inti. Tubuh jasmani, perasaan, persepsi, faktor-faktor mental, beserta kesadaran muncul sesuai dengan kondisi-kondisi yang dikumpulkan dan berada di luar kendali kita. Kita tidak dapat mengatur tubuh jasmani kita sendiri supaya sehat selalu. Kita tidak dapat mengatur kaki kita untuk tidak sakit pada saat meditasi. Kita tidak dapat mengatur perasaan yang muncul, hanyalah selalu perasaan menyenangkan. Lantas, apakah masih dapat kita menyebutkan diri ini sebagai milik kita? Diri ini hanyalah sebatas sebutan konvensional. Rumah dan mobil juga hanyalah sebatas sebutan konvensional agar dapat membedakan keduanya. Demikianlah pembahasan materi mengenai dukkha dan anatta yang Suryanto sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Ananda bisa memahami. Semoga Ananda
bisa mengerti. Dan pesan Saryanto, Ananda tetap menjaga kesehatan walaupun kondisi pada saat ini kita sedang kena wabah COVID-19 atau Corona. Semoga kita tetap sehat. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anakku, Saryanto akan menambahkan sedikit bahwasanya untuk pertemuan ketiga nanti kita akan melaksanakan small test materi mengenai bab tilakana atau hukum 3 corak umum ini. Saryanto mengharapkan Ananda untuk belajar dari bab tilakana. Terima kasih.